Kembali lagi dengan saya di channel Berkah Okulasi. Untuk pembahasan kali ini saya ingin memberitahu atau mengulas tentang ciri-ciri pohon alpukat yang ingin muncul bunga. Nah, untuk ciri-ciri itu kita temukan itu beberapa, ada banyak ciri lah. Untuk satu pohon ini kita bahas. Ini menunjukkan mau keluar bunga itu dengan ciri-ciri pengguguran daun tua dan disusul daun muda seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, ini daun tuanya banyak yang sudah gugur. Nah, untuk ini disusul muncul bunga. Nah, di ciri-ciri yang satu ini kita harus benar-benar hati-hati untuk menyikapi, karena ada yang mirip seperti ini lalu pohon malah menjadi mati. Nah, untuk yang kita pembedaan untuk pengguguran daun itu muncul bunga atau tidaknya, kita bisa lihat di cabang atau tangkai-tangkai seperti ini, teman-teman. Nah, untuk tangkai ini walaupun dia tidak mempunyai daun, cuman masih mempunyai kambium yang normal, dalam arti cabang ini masih sehat seperti ini. Nah, ini bisa ditandai untuk muncul bunga. Nah, untuk yang sudah terbukti seperti ini muncul bunga dulu, baru daun mudanya muncul. Nah, untuk yang dikhawatirkan, banyak hal kasus yang sudah banyak terjadi itu ketika alpukat rontok daun itu kebanyakan bablas wassalam atau mati ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai pohon alpukat yang sudah produktif seperti ini, ketika mengalami hal yang serupa, jangan gegabah atau panik. Kita amati dulu, kita lihat kondisi pohonnya itu seperti apa, itu bisa kita prediksi. Nah, bisa kita tentukan ini mau muncul bunga atau bahkan ini hama yang mematikan. Nah, untuk hama yang mematikan saat ini sudah tren di pohon alpukat itu ada hama Phytophthora ya, teman-teman. Itu sejenis jamur yang menyerang pohon alpukat, itu tidak pandang besar atau kecil. Yang kecil bisa terserang, dan yang usia produktif atau udah besar itu juga bisa terserang. Untuk antisipasinya mungkin di video lain kita bahas. Untuk kali ini kita bahas fokus untuk di ciri-ciri pohon alpukat yang mau muncul bunga atau berbuah. Nah, ini pembeda yang kondisi normal. Ini kondisi pohon utuh ya, teman-teman, daunnya. Ini juga mau muncul bunga. Seperti ini ditandai dengan seperti ini, teman-teman. Untuk muncul bunga itu biasanya berawal dari cenderung bulat. Kalau tunas itu cenderung lancip ya, teman-teman. Ketika mau ada bunganya itu cenderung bulat seperti ini, teman-teman. Nah, ini pohon normal ya. Ini pohon subur, bisa muncul bunga. Sebentar kita cari kalau yang sudah keluar bunganya ada atau belum. Sementara belum keluar. Oh, ada, cuman di bagian atas ya, teman-teman, nih. Nih. Nah, jadi hasilnya seperti itu, teman-teman. Cenderung lebih bulat di pembedanya. Kalau lancip itu tunas daun. Kalau bulat itu muncul bunga. Jadi banyak ciri ya, teman-teman. Kita harus jeli atau harus ekstra dalam pengamatan. Jadi kita harus benar-benar tahu kondisi. Kalau di pertanian, khususnya perkebunan, kita harus
berubah atau merubah mindset kita. Kalau petani orang dulu itu tanaman yang harus mengikuti petani. Nah, sekarang kita harus rubah mindset, petani yang harus mengikuti kebutuhan tanaman. Kebanyakan orang belum bisa menerima dengan argumen itu. Jadi seperti apa yang kita maksud? Kebutuhan tanaman itu kan terutama perawatan ya teman-teman. Untuk perawatan itu kebutuhan air harus tercukupi, terus kebutuhan pupuk atau makanan harus tercukupi. Nah, seperti ini yang ini tercukupi kebutuhan airnya, seperti ini hasilnya. Pertumbuhannya bisa maksimal. Ini tanamnya serentak ya dengan ukuran yang sama. Namun untuk pertumbuhannya jelas beda. Ini lebih signifikan subur dan kekar. Karena apa? Karena ini di tumpang sari dengan tanaman-tanaman bibit durian. Untuk penyiraman yang di polybag seperti ini itu 1 hari 1 kali. Nah, sedangkan yang di lingkungannya otomatis pasti dikasih air selama penyiraman di polybag. Nah, untuk yang di jangkauan yang lebih jauh seperti itu jarang sekali untuk kebutuhan air itu tercukupi teman-teman. Soalnya untuk waktu, terus terang untuk waktu tidak cukup untuk merawatnya. Mungkin ke depan bisa menambah teman atau apa yang bagian perawatan di perkebunannya nanti. Oke, lanjut. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika pohon yang kurang normal cuman berbuah dipaksakan untuk menggendong buahnya. Jadi seperti ini. Ini sebagai contoh ya teman-teman, biar teman-teman tahu efek atau resiko ketika pohon kurang normal cuman berbunga itu tidak kita hilangkan atau kita rontokkan. Jadi seperti ini efeknya. Pohon stres, terlalu berat. Nah, kita sayang untuk perawatan. Nah, ini buat sampel atau buat contoh. Ini tangkai-tangkai banyak yang kering seperti ini. Ini kering. Seperti ini. Ini karena perawatannya kurang ya, teman-teman. Nah, kita bahas di pemulihan untuk kesuburan tanaman ini tidak mudah dan tidak cepat. Artinya membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan waktu yang lama. Nih, hasilnya pun kurang maksimal teman-teman. Dari pohon yang kurang sehat, hasilnya pun juga kecil, kerdil, terus warnanya juga tidak menarik. Ini belum tua, sudah rontok. Jadi teman-teman, untuk berkebun itu harus dipikir dari awal. Dalam arti kita persiapan itu harus matang. Harus benar-benar matang, siap dalam arti kebutuhan tanaman yang kita tadi omongkan. Untuk petani itu harusnya mengerti kebutuhan tanaman, bukan tanaman mengerti keinginan petani. Jadi istilah-istilah itu yang sementara ini jarang sekali, khususnya para petani itu yang menerima. Jadi dengan harapan kita tanam, kita panen, tapi tanpa ada kata perawatan, itu sangat-sangat kurang kurang pas anggapan itu teman-teman. Ini alhamdulillah pohon-pohon alpukat serentak mulai muncul bunga ini teman-teman nih. Jadi beda ya untuk tunas, sekali lagi kita bahas, untuk tunas daun itu cenderung lancip. Kalau
cenderung bulat seperti ini, itu ditandainya mau muncul bunga seperti ini nih, yang lebih jelasnya ini teman-teman. Jadi tunas daun disusul bunga. Nah, ini bunganya seperti ini kelihatannya. Jadi bagi teman-teman jangan bosan-bosan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Soalnya ketika tanaman kita rawat dengan maksimal, insya Allah nanti ada bonus lah. Jangan capek-capek untuk melakukan perawatan. Oke, terima kasih. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir di channel Berkalkulasi, silahkan like, share, dan subscribe video atau channel kami untuk lebih mengikuti video-video berikutnya. Lebih mudah untuk mengikuti ya teman-teman ketika sudah mensubscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.